Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala di Quran Al-Karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim Fa'aqim haqqan ad-din hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu kepada Allah yang telah menciptakan manusia berdasarkan fitrah. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah kalau Allah lurus, tetapi jika banyak manusia tidak mengetahui dan tidak memahami. Surat Ar-Rum, surat yang ke-30 ayat 30. Yang sama hormati pimpinan daerah, hadir Bapak Ustaz kita, Istri Sakit, dan ada juga Pak Haji Rahman Saleh. Yang hormati pimpinan cabang beserta pimpinan lainnya, pimpinan Aisyah, kemudian Ketua Aisyah, pimpinan ranting Kecamatan Pak Guru Kilangan, kemudian Pak RW, Pak RT, Ibu Bapak-bapak, jamaah Masjid Ihsan Al-Qadwat yang dimuliakan Allah. Pertama, mari kita niatkan rangka silaturahim. Kita isi pengajian kita sedikit dengan mengulangi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang halal bihalal, kemudian buah dari ibadah selama bulan Ramadan, kemudian kita sampai ke bulan nanti sedikit Ramadan. Ibu bapak-bapak, mengingat waktu kita terbatas, pertama tentu kita bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah kita baru saja selesai menunaikan ibadah yang disyariatkan oleh Allah selama 1 bulan penuh, pagi, petang, siang, dan malam, dari detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, selama 30 hari. Ya, dan amalan itu ditandakan oleh Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah itu dapat mengantarkan kita kembali kepada fitrah. Kembali kepada fitrah itu tentu ada buah. Memang kita tidak dapat mengukur, menimbang, memeter, ya, mendakir, ya, apakah amal ibadah kita diterima atau ditolak. Tidak bisa dilihat, bisa dilihat. Tidak ada timbangannya, tidak ada ukurannya, tidak ada meterannya. Akan tetapi bisa kita rasakan setidaknya. Pertama, bukti ibadah kita diterima sudah sampai ke Syawal ini ada ketenangan batin sesudah kita beribadah. Itu pertanda ibadah diterima. Lalu buah dari ibadah itu adalah tumbuh kesadaran beribadah. Tumbuh kesadaran beribadah. Karena memang fungsi kita di samping itu mencari kebahagiaan dunia dan akhirat adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sudah lama kita dengar itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kalau ada tumbuh kesadaran beribadah, tapi masih ada kesempatan kita untuk beribadah semaksimal mungkin. Kemudian bukti ibadah kita terima, ibu bapak dapat kita rasakan, anak mampu membuang sifat berserumah, menggantinya dengan akhlakul karimah. Yang merasakannya itu kita, tak mungkin orang lain. Memang dua pakaian itu sudah tua, tidak bisa kita elakkan.
Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sudah saya juga kita dengar ayat ini surat As-Samin ayat 7 sampai 10 itu. Demi jiwa serta penyempurnaannya, manusia tetap yang menyerahkan kepada Allah dua pakaian. Dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja sama, sifat jujur dan takwa. Nah, sifat jujurnya buruk-buruk. Ada yang buruk datang dari manusia, ada yang buruk datang dari setan, ada yang buruk datang dari binatang. Sudah lengkap pula yang buruk itu dalam kehidupan kita. Tapi kita juga yang berkata kepada takwa, sifat Allah, sifat malaikat, sifat Nabi, ada juga baik-baik. Siapa yang mampu memakai baik-baik ini? Sudah jelas pelatihannya ada dengan Ramadan. Dari situ mampu mengubah sifat mazmumah tadi yang buruk kepada yang akhlakul karimah. Itu buah Ramadan. Kemudian buah Ramadan yang kita rasakan Pak, karena dilihat tidak bisa, ditimbang tidak bisa, diukur tidak bisa. Nah, yaitu mampu mengontrol hawa nafsu. Berat ini, ya, mengontrol hawa nafsu Pak sampai itu Pak. Nafsu perlu Pak, karena itu pun juga contoh. Ada nafsu lawamah, ada nafsu mutmainnah, ada nafsu amarah. Nah, yang dikontrol itu nafsu amarah. Inna nafsa ammaratu bisu'a illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu amarah itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali yang diberi rahmat Allah. Latihannya juga dengan Ramadan. Nah, mampu kita mengontrolnya, ya, sebagai motivasi kehidupan. Kemudian buah Ramadan itu yang terpenting pula adalah bukti kesempurnaan kita. Akal sudah tertuntut kepada Al-Quran, qalbu sudah hidup, ruh sudah suci. Nah, bukti ibadah kita terima, tumbuh kepedulian kepada orang-orang yang membutuhkan keberuntungan. Bahkan dalam hadis yang sering kita juga dengar Pak, di akhir Ramadan, ya, tergantung amal ibadah kita. Inna syahra Ramadan mu'adzabun baina as-sama'i wal ardi la yurfa'u illa bi zakatil fitri. Sesungguhnya bulan Ramadan itu amal mereka tergantung antara langit dan bumi, kecuali mereka tunaikan zakat fitrah. Artinya memotivasi kita, memberikan isyarat kepada kita, aduh ya, bukti pikirannya sudah dituntun Al-Quran, kalbunya sudah hidup, ruhnya sudah suci, ada bentuk kepedulian kepada orang lain. Adil Muhammadiyah sudah wujud itu, ya. Jadi mampu mencarikan solusi terhadap permasalahan umat. Nah, itulah kepedulian, ya, setidaknya kepada karib kerabat. Yaitu ayat yang sering kita baca itu. Laisa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa min as-sabil was sa'ilin wa fir riqab wa aqamus salat wa atal zakah wal mufuna bi ahdihim idza 'ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Bukankah kebaikan itu saudara dihadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, maknanya sholat. Akan tetapi kebaikan itu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Nabi. Bukti mereka beriman mengulurkan kebaikan kepada karib kerabat, fakir, miskin, anak yatim, orang yang berdoa kepada Allah, orang yang minta-minta dan tidak minta, memerdekakan budak, kemudian mereka memberikan sholat, memberikan zakat. Mereka menepati janji apabila mereka berjanji. Mereka sabar dalam kemelaratan dan penderitaan serta peperangan. Mereka itulah orang yang benar dan mereka itulah bertakwa.
tumbuh kepedulian. Sehingga kita berdoa, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'a ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Tuhan kami, terimalah ibadat kami, salat kami, puasa kami, seluruh amal ibadah kami. Wahai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, mentakutkan Allah. Nah itu Pak. Kalau menado terasuk, alun-alun keterangan batin, kemudian belum tumbuh kesadaran beribadah, belum pula mampu mengubah sifat mazmumah kepada akhlakul karimah, tasawuran akhirah. Ya, lahir, batin, jasmani, rohani, mental, spiritual, belum juga lagi terbuat sifat mazmumah itu. Kemudian belum pula mampu mengerawat sudah satu tatanan. Belum pula tumbuh kesadaran mengelurkan kebaikan kepada terutama keluarga kita, karib kerabat kita, fakir, miskin. Dan setiap tahun, ada usaha kita yang lain. Amalkanlah doa Nabi Zakaria itu. Ya, kalau dia di rumah Pak, doa Nabi Zakaria. Nah, kita perlu sampaikan juga sedikit melalui alat-alat ini, baru nanti materi alat-alat kita sampaikan. Apa doa Nabi Zakaria? Ketika Nabi Zakaria sudah kita ketahui usianya sudah lanjut, Pak. Tulang-tulangnya sudah lemah, mata sudah mulai kabur, telinga sudah mulai pekak, ya. Kemudian rambut sudah memutih. Sementara istrinya mandul, dia belum dikaruniai anak. Khawatir Nabi Zakaria, siapa mawalinya nanti? Siapa keturunannya nanti? Nah itulah makra Ibu sampaikan tadi dia wafat. Siapa mawalinya nanti? Maka apa kata Nabi Zakaria? Wa Zakaria iznada rabbahu rabbi la tadarani fardan wa anta khairul warithin. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Ya, wahai Tuhanku, jangan engkau biarkan aku sendirian. Aku sudah tua, tulang-tulang sudah lemah, mata sudah kabur, telinga sudah mulai pekak, rambut sudah mulai berputih. Istri sementara istriku mandul. Siapa mawaliku? Engkaulah pewaris yang baik Allah. Doa Nabi Zakaria tetap dilanjutkannya. Tigo Pak. Sajangan tidurnya dimohonkan dari Nabi Zakaria. Ad-doa bil lisanil maqal, disahutkan dia. Ad-doa bil lisanil hal, datang dari ruang dalam. Ad-doa bil lisanil istiqdal, diserahkan kepada Allah. Akhirnya Allah kabulkan doanya. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjahu. Lalu Allah kabulkanlah doa Nabi Zakaria. Dijadikanlah diberikan kabar gembira yang akan dianugerahi oleh Allah anak. Disebut nama anaknya sekali, yaitu Yahya. Dijadikanlah istrinya menandung. Apa yang dilakukan oleh Nabi Zakaria kalau tidak dapat waktu dan tujuan tadi? Tak ada kita dalam batin, tak ada tumbuh kesadaran beribadah. Namun di Indonesia, tak ada tumbuh kesadaran beribadah. Alun terbuang sifat-sifat mazmumah. Belum lagi ada kepedulian. Maka dilakukanlah oleh Nabi Zakaria tiga hal. Pertama adalah innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka bersegera melakukan kebaikan. Yang kedua, wayadakuna raghaban wa rahaba. Nabi Zakaria dan istrinya memohon doa dengan harap dan cemas. Yang ketiga, wa kanu lana khashi'in. Mereka khusyuk kepada kami, kata Allah. Pertama, innahum kanu yusari'una fil khairat. Kalau ada kesempatan berbuat baik, bersegera saja berbuat baik. Jangan ditunggu. Asal juga bentuknya. Mungkin infak, mungkin sedekah, mungkin pemikiran, mungkin tenaga, silakan.
Jangan ditunggu. Termasuk informasi berita-berita di handphone. Ada orang menelpon Pak, alat dari berita. Apa Pak? Si fulan sakit. Rupakan orang ada berita si fulan sakit. Bersegeralah besok. Jangan ditunggu Pak. Kalau ditunggu Pak, besok sehari, 2 hari, 3 hari sudah itu, Pak, apa dapat berita? Halo, si fulan telah meninggal. Kalau telah meninggal, tak ada. Orang menyesal. Tadi dia tahu orang, Pak, apa dapat berita? Si fulan sakit. Kita nak bersegera besok. 3 hari sudah itu, Pak, apa dapat berita? Si fulan meninggal. Apa kira? Kita bersegera. Apapun bentuknya Pak. Bahkan dirinci oleh Rasul itu. Maka lahu jahun falyatasaddaq bi jahilihi. Wa man kana lahu malun falyatasaddaq bi malihi. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Jika ada di antara kamu memiliki pangkat dan jabatan, hendaklah ia bersedekah dan bersegera ia melakukan kebaikan dengan pangkat dan jabatannya itu. Jika ada di antara kamu memiliki harta, hendaklah dia bersedekah dengan hartanya. Bersegera dia melakukan kebaikan. Inilah banyaknya orang berinfak bersedekah Pak ya. Kita baru saja dengar orang berinfak 3 miliar umpamanya. Sangat orang berinfak sebagai berwakaf 3 miliar Pak. Ya. Tapi dia baru saja kita dengar ada yang mewakafkan hartanya 100 hektar Pak. 100 hektar. Itu yang di Jawa Timur itu, ya, Masjid Mega. Sudah dibuat Masjid Mega, ditambah lagi 300 hektar untuk kebun supaya operasional masjid mudah saja orang berinfak bersedekah hari ini. Termasuk Al-Hakim, termasuk Mujahidin, Pak ya, termasuk An-Nur. Ya, mereka berinfak dan bersedekah. Jika ada di antara kamu memiliki ilmu, apalagi hari-hari ini Pak, disampaikan juga kepada kita ini Indonesia ini akan menghadapi bonus demografi namanya Pak ya. Apa itu bonus demografi? Nanti Indonesia akan diisi kaum muda mencapai 60 sampai 70%. Ibu bapak ternyata kalau rinci buat rinci Pak sampai kerja sampai termasuk untuk anak-anak memberikan untuk anak-anak kita ini. Generasi jumlah penduduk Indonesia katakanlah lebih kurang 275 juta atau mungkin mencapai 240 juta. Baik, generasi Z-nya, generasi Z yang lahir pada kurun 1997 sampai 2012, usia 25 sampai 37 tahun. Jumlahnya lebih kurang 27,94%, berarti 24% lebih kurang. Sedangkan generasi milenial lahir pada kurun 1981-1986 dalam usia 38 sampai 43 tahun. Jumlahnya juga sampai 25,87%. Kemudian usia 0 sampai 14 tahun itu 20%. Usia 65 sampai seterusnya 10%. Ibu bapak yang terjamah oleh wirid-wirid, oleh pengajian di masjid terutama hanya usia 65% ke atas. 65 tahun ke atas. Berarti yang tersentuh pengajian-pengajian itu hanya 10%. Sedangkan yang milenial dan Z tidak tersentuh sama sekali. Sementara nanti kalau betul umpamanya dijadikan Pak, pendidikan agama akan dihapuskan, bagaimana nanti keturunan kita? Itulah yang dicemaskan hari ini. Di awal sendirilah jawabnya. Kalau rasanya tidak mungkin negara akan membantu pribadi keluarga kita, Islam sudah mengajarkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Tak mungkin waktu negara dan kebaikan diri keluarga Pak. Tak mungkin. Ya, tak mungkin. Mulai dari pengajian. Ya, mulai dari pengajian. Tumbuhkan kesadaran. Apa poin kita?
Nah, ibu bapak, jadi mari bersegera kita menuju ampunan Allah, bersegera melakukan kebaikan, bersegera kita beramal ibadah. Kemudian wajaduna raghaban wa rahaban, mereka berdoa dengan harap dan cemas. Rasulullah bangkitkan diri kepada Allah, mulai dari bangkit bangun tidur, kemudian berpapasan dengan sesama manusia, kemudian berjalan di atas bumi, kemudian menikmati kuliner-kuliner, kemudian menyuruh udara, rasulkan kepada Allah. Selaku kita sebagai seorang muslim, Pak, kok mengicip kok si anak muda bisa mengicip? Tak mungkin kita bisa bicara apa dengan cerita Allah Taala. Tak mungkin kita bisa mendengarkan dan cerita Allah Samia. Itulah Bapak, kalau kembali kepada fitrah itu sesungguhnya adalah kembali ke jati diri, awal dari tanah. Tapi asal dari tanah ada unsur kondak dan berfungsi, Pak. Unsur tanah, unsur air, unsur api, unsur udara tidak akan berfungsi kalau tidak ditiupkan oleh ruh. Wa nufikha fihi min ruhi. Aku tiupkan ruh ciptaanku kepada. Kalau namanya sudah dipisahkan dari jasad kita, ini terwujud kaku, Pak. Atau tidak bisa melahirkan, tidak bisa mendengar otak, bisa berpikir, Pak. Lalu tanah itu di mana tanah? Di bumi. Bumi supaya tidak boleh dan supaya tidak goyang, ditancapkanlah oleh Allah gunung. Wa alqa fi rawasiya, aku tancapkanlah gunung-gunung di bumi supaya manusia tidak boleh bersamanya. Lalu supaya tidak boleh belok kehidupan awal, tidak goncang kehidupan kita, tancapkan pula sebagaimana Allah menancapkan gunung-gunung di bumi. Ada buat tancapkan, yaitu kalimat la ilaha. Itu ditancapkan ini supaya dibentengi oleh Allah. La ilaha illallah kalami man qalaha laqala hisni wa man laqala hisni amina min azabi. Kalau lahir mereka jauh kepada tauhid itu, sesudah kembali kepada fitrah, insya Allah Allah akan lindungi kita. La ilaha illallah itu kaya aku. Wa ana huwa, aku ada di dalamnya. Barang siapa berkata dengannya, berarti dia berada dalam lindunganku. Barang siapa berada dalam lindunganku, berarti dia selamat dari azabku. Inilah yang perlu kita tancapkan kembali, Bapak. Dua menancapkannya. Ulama ya. Karena Ramadan sudah lewat, ibu bapak tancapkanlah dan tidak Ramadan tadi waktu 6 hari bulan Syawal. Karena tarawih sudah lewat, gantilah tahajud. Karena tadarus sudah lewat, gantilah baca Quran. Karena zikir sudah lewat, gantilah wirid. Karena zakat mal dan zakat fitrah sudah lewat, gantilah juga infak dan bersedekah. Karena Ramadan sudah lewat, Pak. Ramadan hanya khusus di bulan Ramadan kita puasa 1 bulan penuh. Sekarang dia sudah lewat. Apakah nanti bertemu dengan Ramadan 14 dan 46 ini atau tidak? Tidak ada jaminan. Sekarang sudah lewat Ramadan. Gantilah puasa 6 hari di bulan Syawal. Kalau mampu dilanjutkan dengan puasa sejak Kamis kalau mampu. Man shoma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasyahid dadan. Barang siapa puasa di bulan Ramadan, kemudian dilanjutkannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, nilainya sama dengan puasa sepanjang tahun. Kenapa nilainya sama dengan puasa sepanjang tahun? Dijawab oleh Al-Quran. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlah wa hum la yuzlamun. Surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 160. Barang siapa yang melakukan kebaikan, dilipat gandakan oleh Allah amalannya 10 kali lipat. Dan barang siapa melakukan kejahatan, dibalasi oleh Allah sesuai dengan kejahatannya, dengan kadar kejahatan
dizolimi sedikit. Barang siapa melakukan kebaikan dilipat gandakan pada Allah 10 kali lipat amalannya. 1 bulan Ramadan dilipat gandakan pada Allah 10 kali lipat amalannya, sama dengan 10 bulan. Dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, ya, dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat amalannya, sama dengan 60 hari. 60 hari sama dengan 2 bulan. Nah, sama dengan 2 bulan. 10 bulan tambah 2 bulan, sama aja 1 tahun. Nah, jadi untuk melanjutkan spirit Ramadan itu, gantilah jadi puasa anak. Bisa berterusan 6 hari, atau bisa berselang hari, atau bisa 6 hari sepanjang masih di bulan Syawal. Itulah coba dengan kau amalkan belum. Saya kadang mengatakan saya. Kemudian tarawih sudah lewat. Tarawih tidak ada di bulan lain. Tidak ada di bulan cerai Pak. Syawal, Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram, Safar, Rabiul Madakir, Rajab, Sya'ban. Tidak ada tarawih di bulan yang cerai itu. Tarawih hanya khusus bulan Ramadan. Sekarang tarawih sudah lewat. Yang setara dengan itu, gantilah dengan tahajud, supaya ruh tadi tetap suci, supaya akal tadi tetap tertuntut, supaya kalbu tadi tetap iman. Wa minal laili fatahajjal bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sebagian malam dirikanlah ibadah tahajud sebagai ibadah tambah bagimu. Moga-moga dari ibadah tambah itu engkau akan diangkat ke tempat yang terpuji. Nah, yang kedua, kenapa diperintahkan tahajud? Banyak maknanya Pak. Di antaranya kata Rasulullah, alaikum bi qiyamil lail fa innahu yaqus salihina qablakum wa maqrabatun lakum ila rabbikum wa maqrabatun lis-sayyi'at wa manfaatun 'anil birr wa manfaatun lil jasad. Dirikanlah oleh salat tahajud wahai Bilal, karena tahajud itu adalah kegemaran orang-orang soleh sebelummu. Dan tahajud itu dapat mendekatkan dirimu kepada Tuhanmu. Kalau mendekatkan diri kepada Allah, mudah punya solusi kehidupan, diajak Allah dengan mudah. Ibu bapak, kalau Ramadan dah selesai, rumah tangga centang perenang luar, kehidupan sulit, kemudian rumah tangga mengalami kesulitan sepanjang hari, tidak ada solusi yang didapati, sulit mencarikan jalan keluar. Anda pegang jalan lepas untuk menghadapi itu, memohonlah kepada Allah melalui tahajud. Kalau ditanya kau orang akan dapat solusinya, tidak. Kalau kau orang ditanya akan dapat, tapi mintalah kepada Allah, karena Allah dekat kepada kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani fastajibu li wa junubi ta'ala yarsul. Apabila hamba bertanya kepada Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Aku mengabulkan permohonan hambaku apabila ia bermohon kepada dengan syarat laksanakan perintahku. Hendaklah dia menunaikan beriman kepadaku, laksanakan perintahku supaya Allah mendapat keberuntungan. Dan sholat malam itu kata Rasul dapat menghapus dosa dan kesalahan. Dan sholat malam itu kata Rasul dapat membentengi diri supaya tidak melakukan dosa. Dan sholat malam itu kata Rasul dapat menolak penyakit dari fisik. Banyak lagi makna-makna ayat tahajud itu, ya, supaya kita dibimbing oleh Allah. Kemudian tadarus sudah lewat, bacalah Quran fi arifah. Kata Rasulullah, man qara'al Quran faqad istadrajat wa tabayyana jambaini ghairu annahu la yu'allim. Barang siapa yang membaca Al-Quran yu'ari, berarti ia telah meningkatkan sifat-sifat kenabian dalam dirinya. Hanya saja Al-Quran itu tidak langsung diwajibkan kepadanya, tapi Allah meningkatkan sifat-sifat kenabian. Sifat kenabian ada sifat, ada amanah, ada patonah, ada taklif Pak. Kalau sudah berhimpun empat kekuatan ini,
insya Allah ada ketenangan batin, insya Allah diulangkan rasa kita, insya Allah kita mendapatkan kebahagiaan, insya Allah putus pikiran kita sampai nanti di akhir kehidupan kita berada dalam keadaan husnul khotimah. Itu tetap tuntun akal supaya jangan limpah, ya, supaya limpah. Kalau dapat 50 ayat, 100 ayat, 200 ayat. Seperti yang pernah kita sampaikan. Man qara'a 50 ayatan kulla yawmin aw fi kulli lailatin lam yuktab minal ghafilin. Wa man qara'a mi'ata ayatin kutiba minal qanitin. Wa man qara'a mi'ata ayatin lam yahajjahul Qur'an. Barang siapa yang baca 50 ayat yang tiap hari dan malam, maka orang itu tidak termasuk orang yang lalai, tidak termasuk orang yang lemah. Dan barang siapa yang baca 100 ayat setiap hari dan malam, maka orang itu sudah dikategorikan orang yang taat. Dan barang siapa yang membaca 200 ayat setiap hari dan malam, maka Al-Quran tidak akan menghisapnya nanti atau menghujatnya nanti di yaumul kiamah. Kenapa tidak menghujatnya? Karena dia sudah menuntut akal dari Al-Quran, sehingga terjadi perubahan tahwilul jahalah ila makrifah, tahwilul makrifah ila fitrah, tahwilul fitrah ila harakah, tahwilul harakah ila natijah, tahwilul natijah ila ya marzatillah. Mudah-mudahan melalui membaca Quran, karena ini kalam Allah Pak, bukan kalam manusia. Mampu mengubah kebodohan menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi pola pikir yang diridhoi oleh Allah. Awak tak menuntut agama, saya itu baru tak ada. Awak tak ada di Nasrul Mustaqim, saya itu baru tak ada. Awak tak ada Rabbi Firli warhamni wa jibuni warhamni warzuqni wahini warhamni wafani. Tak ada mengaduan juga. Kalau saya karena kita selaku manusia yang lemah, masih sesat ini Nasrul Mustaqim, masih sesat ada doa. Ya, maka mampu mengubah pola pikir yang diridhoi. Pola pikir yang diridhoi itu mendorong mereka melakukan amalan. Amalan itulah yang memberi syafaat. Amalan yang kita lakukan itu mudah-mudahan diridhoi oleh Allah. Ridho Allah itulah yang memberi syafaat nanti di hari kiamat. Ya baik, Iqra'ul Quran Bainahu yaqi yawmal qiyamati safihan bi ashabi. Baca Al-Quran sehingga menjadi amalan. Amalan itulah nanti akan datang memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Ibu bapak, boleh kita lihat, boleh kita rasakan ketika datang gempa dahsyat. Awak nak dan takanan lain, tak takanan anak, tak takanan keluarga, tak takanan rumah, tak takanan yang lain. Yang teringat adalah Allah Akbar. Itu baru di dunia. Tapi coba nanti di yaumul akhir. Yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Kamu akan lari daripada saudara bapak, lari daripada ibu dan bapak, lari daripada anak dan istrimu. Dan kamu menolong kecuali amal ibadah sewaktu di dunia. Inilah yang menjadikan kita ketika kadang Quran sudah lewat ganti dua Quran. Ketika zikir sudah lewat, zikir tidak ada waktunya Pak. Boleh berdiri, boleh duduk, boleh berbaring. Seperti ayat yang sudah sering kita dengar. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana pergantian siang dan malam adalah tanda-tanda orang berpikir. Orang yang sedang beriman kepada Allah, waktu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring, serah berkata, tidak ada batasan Pak, zikir itu. Boleh waktu berdiri, boleh waktu duduk, boleh waktu berbaring. Ketika zikir itu sudah lewat, ganti wirid. Atau wirid, lapas-lapas zikir kita jumlahkan, gue angkonya, kemudian kita wiridkan, kita rutinkan. Mungkin selepas sholat 5 kali, mungkin 10 kali, mungkin 15 kali. Ajalah. Mana
haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Wiridkanlah agak 3 kali, 4 kali, 5 kali selepas sholat, itu wirid namanya. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, al-malikul haqqul mubin, yang memiliki kerajaan yang nyata. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah, shadiqul wa'dil amin, yang berlaku benar, terpuji dan terpercaya. Dirikan itu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Maksud dia kau ya Allah dan memujimu, maksud dia kau ya Maha, maksud dia kau ya Allah dan memujimu, maksud dia kau ya Allah dan yang Maha. Kita wiridkan. Iya Pak, kita lah yang memilikannya. Dan dirilah yang memilikannya. Berapa Bapak? 10, 20, 15, terserah, tanpa ada miliknya. Ketika zakat fitrah dan zakat mal sudah lewat, gantilah dengan baik. Apa saja bentuk kebaikan? Ya, itu tentang spirit Ramadan. Terakhir adalah tentang halal bihalal. Tadi sudah sampaikan oleh Pak Juli Berawan bahwa logalatul diwasarakan, ya Pak. Itulah sesuatunya. Tidak ada istilah halal bihalal ini dalam bahasa Arab. Tapi diambil turunannya halal, yaitu perbuatan halal dengan kemudian dilakukan juga dengan halal. Kita sudah berada dalam halal di bulan Ramadan, melatih sifat-sifat kebaikan, kemudian dipelihara dengan perbuatan halal pula sesudah Ramadan. Lalu diambil turunannya yang ada kata-kata halal, yaitu diantaranya surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jadi ada kata-kata halal. Itu apa? Halal itu ternyata diriwayat berasal dari kata al-hillu. Apa itu al-hillu? Sesuatu yang sudah terurai, yang telah memiliki yang tidak memiliki persoalan lagi, atau benang kusut yang sudah terurai kembali, itu al-hillu. Halal tadi asalnya benang kusut yang sudah terurai kembali, atau makna lain yang virus sudah bening, atau makna lain yang putus sudah tersambung, yang jauh sudah dekat, yang berat sudah ringan, yang mencair, yang melepaskan ikatan, yang membelenggu, kemudian yang mencairkan, yang membelenggu. Akhirnya apa itu? Dalam kehidupan, ternyata dalam kehidupan di sini, dalam hal ini diseru oleh Allah, ya ayyuhan nas. Ya itu huruf nida, panggilan. Hei, tambah lagi ayyuhan. Ayyuhan taukid penegasan. Hei, aku sampaikan kepadamu, aku ingatkan kepadamu. Siapa hainya? An-nas, manusia. Ternyata an-nas ini, manusia itu banyak turunannya. Ada basar, ya, ada basar. Ana basarun mithluhu. Aku sama dengan kamu, kata Rasulullah. Nah, basar. Ada al-ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, ins. Ada al-insan. Insan manusia juga. Hal ataka hadis apa? Hal ataka insan. Hal ataka hadis manusia. Enggak. Hal ataka insan minad dahri. Hal ataka insan minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Insan. Ada banyak ada an-nas. Ternyata kata ulama, setiap ada seruan kepada manusia, ya ayuhan
nas, kan beriman kepada ya ayuhan nas. Ujungnya adalah sifatnya sosial. Ini disebutkan ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi. Makanlah kamu dan minumlah kamu. Ya, carilah makanan apa yang ada di muka bumi. Tapi bagi orang beriman halal, thayyiban. Artinya apa? Kita sebagai manusia mencari penghidupan untuk kebutuhan konsumsi berbagai macam cara. Ada yang dari hulu, ada yang dari perkantoran, ada yang dari pedagang, ada yang dari petani, ada yang dari buruh, ada yang dari masyarakat. Banyak Pak. Nah, ketika kita melakukan amalan-amalan, ketika kita rapat, pertemuan-pertemuan segala macam, tidak mungkin dari berbagai aspek kehidupan itu sama pola pikir kita. Tak mungkin guru sama pola pikirnya untuk guru, Pak. Tak mungkin guru sama pola pikirnya dengan dokter. Dokter tak sama pola pikirnya dengan perkantoran. Orang perkantoran tidak sama pola pikirnya dengan penjaga negara. Tak sama. Karena pola pikir yang berbeda itu mungkin ada yang tidak berkesenangan, mungkin ada yang hilaf, mungkin ada yang salah cara pandang. Karena berbeda, mungkin berbeda pengalaman, mungkin berbeda pengetahuan, mungkin berbeda status. Tentu tak sama Pak pola pikir kita. Karena tak sama itulah terjadi perbedaan-perbedaan. Ada yang tak sia, ada yang tak hina, ada yang tak sanjung. Oleh sebab itu Islam menuntun kepada kita cairkanlah. Inilah melalui halal ini. Yang sudah itu sudah. Yang penting kita melakukan amalan. Silakan kita berbeda pandangan, tapi mudah-mudahan jangan berbeda pendengaran dan berbeda sikap. Maka turunkanlah kalimat ya, silaturahim itu, satukanlah hati kita dalam rangka berniat untuk menjadi ibadah. Kemudian diturunkan kepada silatul fikri, satukan pola pikir kita, yaitu menuntun akal dengan tuntunan Al-Quran. Kalau Al-Quran yang sudah memerintahkan atas perintah Allah, kita satukan pola pikir kita. Sekalipun berbeda cara pandang kita, tapi pola pikir kita harus kita satukan sehingga nanti menjadi silatul amali namanya. Satu amal kita, itulah tadi antaranya. Kita, ibu bapak kalau dapat jawab Muhammadiyah ya, ini sudah terwujud ini. Kalau dapat amalan yang kita lakukan selama hidup kita, ya, lah dikubur Allah. Tapi amalan itu mengalir coba kalau dapat. Mana itulah nanti Allah. Pertama, man allama ilman. Orang yang mau mengajarkan ilmu. Itu di Muhammadiyah ada PAUD-nya, ada TK-nya, ada SD-nya, ada sanawiyahnya, ada SMA-nya, ada SMK-nya, ada universitasnya. Kami mengajak kepada ibu Pak ya, karena pendidikan mahal sekarang, Universitas Muhammadiyah memberikan kelonggaran Pak. Memberikan kelonggaran untuk anak-anak kita. Kalau Rasul menyusuri untuk masuk ke perguruan tinggi lain, melalui nanti pimpinan daerah di Papaya, diberi kemudahan kepada anak-anak dan mendapatkan rekomendasi untuk kuliah di Universitas Muhammadiyah yang sekarang sudah maju peringkat 5 Sumatera peringkat 5 ya Pak, dari universitas-universitas yang lain. Jadi kalau ada anak-anak yang mengalami kesulitan, mungkin melalui dana segala macamnya, mungkin nilai segala macamnya, mari kita daftarkan nanti Pak melalui pimpinan daerah ya, supaya biar anak-anak kita dapat berpendidikan. Kalau lagi anak-anak pendidikan Pak, mudah-mudahan mereka dapat memelihara diri mereka. Alimu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghairi zamanin. Dirilah anak-anakku berilmu karena mereka diciptakan untuk zaman yang berbeda dengan zamannya. Kalau tidak tadi dia tak rekonan tadi Pak,
60% dari generasi Z dan generasi milenial tidak tersentuh pengajian Pak Bo, kayu Pak Uang tadi ke Pak Tulbani tadi Pak. Mana dulu Pak Ado? Ado kata Pak. Remaja mana? Tapi tidak ado. Anak-anak yang ada. Mereka tidak cenderung mendengarkan pengajian. Mereka cenderung hanya dengan handphone. Handphone pun mereka tengok pula. Lain berkenan tidak kalah dia terus. Itulah yang menjadi masalah. Sementara mereka masih hadir Pak. Anak-anak dalam masalah pendidikan SMA dan sampai awal kuliah itu lagi. Kalau lagi salamai waktu labil, salamai kan nanti dewasa. Tapi ketika labil ini tidak selamat. Bapak, ambo pagi subuh menjadi anak pulang dari daerah anak subuh bisa tadi korayo subuh Pak baca kak Pak. Nah coba remaja anak. Nah subuh hari baca kak joleh masuk dibuka Pak. Kami temukan juga impor lagi orang baca kak itu dulu. Coba dibatnya pada. Jadi kalau lagi itu karena tertuntut dengan pendidikan haram ini Pak. Ya awak berdoa aja Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami istri, anak-anak saudara penyayang hati dan penyayang mata. Jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak sebarang imam, tapi juga bertakwa. Anak penyayang hati Pak, penyayang mata. Kapan itu? Ketika mereka tertuntut dengan agama. Tapi kalau tidak bisa. Nah, pada saat itu man allama ilman. Yang kedua Rasulullah ya, orang yang mau mengaliri air sungai. Satu makna mengaliri air sungai, tapi makna lain memberikan kemudahan kepada orang lain, membuat jalan kepada orang lain. Ada kemudahan, ada orang jalan. Coba tengok jalan ini Pak. Tak pantas berhenti dia berhenti Pak. Tak pantas mau motor dia mau motor. Atau macet. Macet itu salah satunya itu Pak. Apalagi dia kaya. Tak pantas berhenti. Ulang antri dua potong dok, akhirnya macet. Itu dimana tempat kerjanya? Kenapa? Tak mau sabar. Orang pemerahnya lewat depan. Tapi ada orang lampu hijau itu lewat dulu. Sabarlah sakit. Tapi tidak ada yang kesabaran. Inilah ini kita. Ya, nah oleh sebab itu tak perlu dikurangi. Yang ketiga orang yang mau menggali air sumur. Satu kali kita cuma menggali air sumur, lama mendalam orang menggali air sumur, tapi sumurnya tetap mengalir Pak. Sumurnya dapat dinikmati oleh keluarga, sumurnya dapat dinikmati oleh tetangga, sumurnya juga dapat dinikmati oleh orang laluan. Kalau dia buat sumur di depan rumahnya atau di belakang rumahnya, mengalir dan mengalir. Tadi sungai sudah mengalir, jalan sudah mengalir, sumur sudah mengalir. Yang keempat, orang senaklah. Orang yang mau menanam pepohonan, itu makanya pepatah Kino mengatakan, barang siapa yang ingin mendapatkan hasil bulanan, tanamlah bijian. Barang siapa ingin mendapatkan hasil tahunan, tanamlah pepohonan. Bijian bulanan, sayur kangkung, sayur bayam, lado, pucuk ubi sekarang bulanan, tak panen awak. Tapi barang siapa ingin mendapatkan hasil tahunan, tanamlah pepohonan. Karambia, kuini, durian, sawit, tahunan Pak. Ya. Dan barang siapa ingin mendapatkan hasil ribuan tahunan, tanamlah manusia. Itulah pendidikan. Nah pada saat itu tanaman yang tembak anak-anak kita dengan pendidikan, mereka akan lebih mampu memelihara dirinya. Dan mereka akan mendapatkan harta lebih banyak daripada harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Tapi kalau anak diwarisi hanya dengan harta, tidak dengan ilmu, harapku dan harga lipat paling lama bisa memakainya 1-2 tahun. Sesudah itu menarik. Coba ya. Tapi kalau anak dibekali dengan ilmu, 100 tahun ke depan mereka masih bisa hidup di atas rata-rata. Nah, kemudian awana masjidan, orang yang mau membangun masjid
supaya tempat peribadatan itulah tempat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu ketundukan dan kesujudan kepada Allah. Kemudian warasa mushafan, orang yang mau mewariskan Al-Qur'an, ya khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah berempat manusia. Siapa itu? Man khairun nas man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Yang ketujuh, au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih, meninggalkan anak yang selalu mendoakan kepada kedua ibu bapaknya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Bapak simpulkan, pertama, buah Ramadan dan lala bakar ilmu itu tidak bisa dilihat, tidak bisa diukur, tidak bisa ditimbang, tapi bisa dirasakan ada ketenangan batin dalam diri kita. Tumbuh kesadaran beribadah, mampu membuang sifat-sifat mazmumah atau yang buruk menjadi yang elok, kemudian mampu mengontrol hawa nafsu, dan kesempurnaan ini ada kepedulian kepada diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian dibuat bapak supaya spirit Ramadan itu tetap terpelihara sampai akhir hayat kita. Kita tidak bisa menjamin apakah nanti Ramadan 1446 Hijriah atau 2025 masih bertemu atau tidak. Tidak ada jaminan. Yang jelas walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastaqbiluna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap jiwa saat akan ajal. Kalau ajal tak tiba, tidak bisa diundur sedetik dan tidak bisa dilanjutkan sedetik. Tidak ada di antara kita yang bisa mengetahui kapan berpisahnya ruh dari jasad. Oleh sebab itu pelihara spirit Ramadan. Ketika Ramadan sudah lewat, gantilah dengan puasa 6 atau puasa Senin Kamis. Ketika tarawih sudah lewat, gantilah dengan bertahajud. Ketika tadarus sudah lewat, tetap ganti dengan baca Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Itu kalam Allah. Ada yang kita melihat, mendengar, berbicara, nanti berjalan, dia ada energi. Tak masalah dalam makan. Oh, ikut minuman dia Pak. Ketika kita membaca doa dengan niat kepada Allah, berbeda dengan tidak baca doa. Makan di situ juga Pak. Makan baca doa, kita ketahui ini rezeki dari Allah, itu akan berbeda energi kita Pak. Membaca di situ juga Pak. Membaca Rabbi zidni ilma warzuqni fahma itu. Ketika kita berdoa kepada Allah untuk menambah pemahaman kita, berbeda dengan tidak berdoa Pak. Itulah energi yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya. Oleh itu kadang Al-Quran, baca Al-Quran. Kemudian zikir sudah lewat, ganti dengan diri. Buatlah diri kita apa yang mau kita lakukan sepanjang ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Kemudian zakat mal dan zakat fitrah sudah lewat, gantilah dengan berinfak dan bersedekah serta bersegera berbuat baik. Kemudian akan lebih hadapi supaya manusia tidak sama pola pikirnya, tidak sama cara pandangnya, tidak sama tabiatnya, tidak sama seleranya, maka terjadi perbedaan. Perbedaan itu adalah untuk menyatukan kekuatan kita untuk melakukan pola pikir yang berbeda. Pola pikir itu kita turunkan dengan silatul amali. Bersama-sama kita dari pola-pola pikir yang berbeda ini. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan silaturahim kita dengan halalun bihalalin ini dapat terjalin kembali niatkanlah untuk beramal ibadah sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.